Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini adalah part saya hunting di Pasar Rebo. Beginilah keadaannya. Ini keadaan pagi hari ya guys. Maksud saya keadaan siang, soalnya saya kaberangan. Keadaan penumpangnya sudah agak sepi karena saya yakin ramainya sudah terjadi di pagi hari ya. Beginilah keadaan di jam 10 siang Bundaran Pasar Rebo guys. Dari keadaan busnya, keadaan penumpangnya, kalian lihat sendiri seperti ini. Mungkin padatnya waktu pagi hari ya, cuma berhubung saya seperti biasa guys, kaberangan, selalu kesiangan. Soalnya apa ya, lumayan lelah sih hunting-hunting dari kemarin, nggak agak intens huntingnya. Oh iya, bus yang kalian lihat di Bundaran Pasar Rebo, untuk bus Cirebonan ya, itu adalah bus yang terakhir yang hari ini kalian bisa gunakan untuk pulang kampung ke kampung halaman. Dan kita cekidot ada bus apa aja yang lewat Pasar Rebo hari ini. Jangan kemana-mana, keep stay tune di channel MGC Maja Caraka. Inilah keadaan di Bundaran Pasar Rebo di sebelah bagian utaranya ya, yang pokoknya yang dekat tukang bom. Di sini ada PT Lana Jaya Prima, nggak tahu ini jurusannya jurusan mana. LJ34. Dan di depannya ada, seperti yang saya bilang tadi, ada Setia Negara Suketeki. Ini biasanya kalau Setia Negara kelas ekonomi masuk sampai Cirebon ya. Cuma kurang tahu ini apakah lewat Pantura atau lewat Cikali, saya kurang tahu. Sedangkan di sebelah seberangnya sendiri ada Prima Jasa jurusan Tasik Lebak Bulus yang berada di jalur paling kiri Bundaran Pasar Rebo arah Kampung Rambutan. Ini entah apakah mau masuk tol atau mau masuk ke terminal Kampung Rambutan dulu, saya kurang tahu ya. Di jam 10 lebih seperempat masuk di jalur Bundaran Pasar Rebo, yaitu Karunia Bakti jurusan Garut, Jakarta. Oh ya guys, saya hanya ingin bilang bahwa biasanya di jam 9 sampai jam 10 ini yang lewat sini adalah bus-bus Cirebonan. Yang bisa kalian lihat itu adalah, yang pertama adalah Faesa ya, Putri Luragung Faesa biasanya lewat sini jam 9 dan kurang lebih jam 9 sampai jam 10. Lalu Putri Luragung Ripoli juga lewat sini sekitar jam 9 sampai jam 10. Tapi saya pastikan bahwa hari ini kalian tidak akan melihatnya. Karena apa? Karena jadwal pemberangkatan bus Lebak Bulus sudah terjadi secara acak. Jadi busnya benar-benar diatur sedemikian rupa agar setiap kalian ada penumpang yang ingin naik untuk pulang kampung, itu busnya selalu ada gitu loh. Jadi benar-benar untuk di terminal Lebak Bulus sekarang mobilnya sudah terjadi secara acak. Mobil akan selalu ada untuk mengantarkan kalian pulang kampung, tapi yaitu jadwalnya sudah terjadi secara acak. Apakah Putra Luragungnya, Putri Luragungnya, AC atau ekonominya gitu ya guys. Jadi kalian kalau melihat di sini bus-bus seperti yang kalian lihat kalau di jam 9-10 pagi itu seperti Putri Luragung Faesa, Putri Luragung Ripoli, lalu di jam 11-nya ada Putra Luragung Caraka Group, kemungkinan kalian tidak akan melihatnya. Soalnya jadwalnya sudah diatur sedemikian rupa agar bus tersebut bisa melayani penumpang bus Cirebonan di Lebak Bulus secara intens ya guys. Artinya tidak terputus gitu. Setiap ada penumpang bus harus selalu ada. Seperti itulah bus di terminal Lebak Bulus. Dipersiapkan untuk melayani pemudik. Jadi sekarang kita lihat bus apa aja ya
bus apa ajakah yang akan kalian lihat yang ada lewat Pasar Rebo hari ini. Cekidot videonya sampai habis guys. Lalu bagaimana dengan bus-bus Cirebonan selain Putra dan Putri Luragung yang biasanya lewat Pasar Rebo seperti jurusan Ciputat atau Arbitrans atau Bintang Luragung, apakah masih lewat Pasar Rebo hari ini? Sepertinya masih ya guys, kita tunggu aja. Biasanya ada Arbitrans, Bintang Luragung, bus Cirebonan yang ke Depok biasanya masih lewat Pasar Rebo di sekitaran jam 11 sampai jam 1 ya. Tidak saja videonya sampai habis. Lalu the next, inilah bus Cirebonan yang kembali kita lihat guys. Ada bus Bhinneka Jemaras jurusan Sindang Laut, Kampung Rambutan, Pulau Gebang, Tanjung Priuk dengan klakson kapalnya ya. Ini adalah salah satu bus terakhir yang bisa kalian lihat di hari terakhir mudik, yaitu tanggal 5 Mei 2021, karena tanggal 6 Mei sampai 17 Mei itu adalah merupakan waktu di mana larangan mudik sudah ditetapkan oleh pemerintah ya guys. Inilah ada Bhinneka Jemaras yang lewat putaran Pasar Rebo di jam setengah 11 siang. Bhinneka Jemaras belakangnya ada tulisan Seli dengan kelas ekonominya guys, serta dengan klakson kapalnya. Ini dia pengurus yang baru saya lihat lagi. Gus kacak tuh jadwalnya. Oh, ya. Jangan tertentu. Oh, tertentu. Tapi kalau lewat kene tuh kadio. Sebagian. Kita kalau bakulu. Enggak kamari. Kurang hayang ke tempat parkir nate belah mana sih ya? Kamu tinggal pagi. Rencana apa lah? Kayak ada milikan terus ya. Siap bawa ima cenah di arah Ciputat maksudnya. Arah Ciputat. Oh, tapi berarti kalau lewat Sautiknya. Nah, yang terminal. Kiri. Oh. Jalan. Kalau Sautik kiri. Sautik kayak lapangan kan. Oh, gitu. Kan balik. Mobil jadwal ngacak. Kalau mau ngai waktu harinya lah. Tapi sohib punya ayat stikeran lu. Oh, berarti bisa lewat. Gila. Dulu kan ada orang tadi ningali aya nu ngupload ya di terus aya stikeran aya teh boleh mudik teh. Karena mau ngasih stikeran boleh. Emang ya? Mudah-mudahan teu make syarat teh gitu. Nah, jadi pakai dia menurunkan pakai rapid, pakai surat. Apanya? Sebenarnya ke bangsa kamari teh urang teh ka naon sih? Ka Kampung Rambutan urang teh ngecek-ngecek. Aya selain rapid teh sarana genose. Genose. Kan begitu cenah menang cenah bayar 30.000 cuma urang tandana ka ajeun lho karena emang bisa mudik mah ya. Tapi mobilnya disediakeun lho. Enya. Kan cuma 2 terminal lu buka. Enya mantap eta kampung. Inilah ternyata warga baru tersebut bernama warga baru Mila Pagaden dengan kelas ekonominya, serta dengan ciri khas warga baru yaitu satu trompet di atas kaca depan ya. Bisa kalian lihat sendiri, itulah ciri bumel kelas ekonomi dengan trompet di atas. Lalu terlihat jurusan bus Sukabumi yang tadi ternyata putar balik untuk kedua kalinya. Saya lihat dari jam 10 sampai jam setengah 12 masih berputar di Pasar Rebo. Lalu disusul dengan bus Setia Negara Narawi ya guys, Antasena Narawi, bus Cirebonan kedua yang saya lihat dari jam 10. Yang pertama tadi ada Sukateki, yang kedua ada bus Cirebonan Narawi kelas ekonomi juga. Ada tulisannya Palimanan, berarti sampai Cirebon ya guys bus ini.
jam 11 kurang 20 menit. Ada Setia Negara Ekonomi Narawi di putaran Bundaran Pasar Rebo, guys. Sedangkan untuk kondisi penumpang sendiri, kalau siang gini agak sepi ya, mungkin ramainya pagi. Ya maklum lah guys, saya itu termasuk orang-orang yang susah bangun paginya, alias kaberangan. Apalagi kemarin habis trip seharian di Lebak Bulus, jadi ya gitu akhirnya schedule hunting pagi di terminal, maksud saya di Bundaran Pasar Rebo-nya gagal deh. Jadi akhirnya diganti dengan hunting agak siangan. Gak apa-apa ya guys, yang penting masih bisa berbagi informasi dengan teman-teman semua di sini. Saya masih menunggu bus Cirebonan yang masih mungkinan untuk lewat nih guys hari ini. Harusnya sih biasanya ya Ardi Trans jurusan Pasar Lembang pasti masih lewat ke sini. Luragung Jaya Utama Alpati biasanya masih lewat ke sini. Kita tunggu saja ya. Dan terlihat guys, Luragung Jaya Alpati lewat di Bundaran Pasar Rebo di jam 11 siang. Itu artinya kalian bisa mudik hari ini Luragung Jaya Utama Alpati Bundaran Pasar Rebo yang startnya dari Lebak Bulus jam 9 malam ya. Dan ini bisa saja maju jadwal keberangkatan bus Luragung Jaya Alpati jika keadaan penumpangnya banyak. Jadi bisa saja startnya bukan jam 9 malam, bisa lebih maju. Jadi untuk kalian yang sekiranya melihat video ini, kalian yang berada di daerah Ciputat, Pamulang bisa naik maksud saya bus Luragung Jaya Utama Alpati Ciputat. Saya sarankan untuk jam 9 malam udah standby di tempat temnya Ciputat ya guys. Di sebelum flyover kalau dari arah Pamulang. Ini dia Luragung Jaya Utama Alpati yang terlihat di jam 11 siang. Bus terakhir yang kalian lihat di Pasar Rebo sebelum larangan mudik, yaitu besok hari 6 Mei. Karena sekarang hari Rabu tanggal 5 Mei. Dan besok tanggal 6 Mei kemungkinan sudah tidak ada lagi bus Cirebonan yang beroperasi via Pasar Rebo sini ya. Gak bosan-bosan saya mengingatkan untuk kalian yang masih bisa mudik untuk hari ini, pulanglah jika kalian memang memiliki keluarga di kampung halaman. Karena bagaimanapun keadaannya, keluarga di kampung halaman pasti mengharapkan kalian yang ada di Jakarta mudik. Kalau kalian ada rezeki, ada waktu dan ada kesempatan, mudiklah guys. Karena bagaimanapun silaturahmi itu sangat penting ya. Dan pasti yang terpenting adalah orang tua kalian itu pasti sangat-sangat merindukan anaknya. Kembali terlihat bintang Luragung muncul Ciputat yang baru datang dari arah Pantura. Ini mobil Ciputat ya guys. Kalian bisa mudik dengan menggunakan bus bintang Luragung muncul Ciputat yang startnya sebelum flyover di jam 2 siang. Lalu ada dari arah Kampung Rambutan ada Putri Luragung Al-Jidan yang lewat di putaran Pasar Rebo di jam 11 lebih seperempat. Putri Luragung Al-Jidan dengan mobil barunya Exahira Lucella 2 ya kalau nggak salah, di putaran Pasar Rebo di jam 11 lebih seperempat. Dan ini adalah bintang Luragung muncul yang baru datang dari arah Pantura.
Kita lihat guys, Putri Luragung Aljidan. Yang waktu kemarin Aljidan itu tulisannya sampai Depok Sawangan ya. Untuk kali ini nggak seperti itu. Putri Luragung Aljidan hanya melayani trayek Pasar Rebo Kampung Rambutan. Ini dia bisnya, bis terakhir, bus Cirebonan yang bisa kalian lihat. Di bundaran Pasar Rebo ada Putri Luragung Saira Aljidan 02. Knalpotnya guys. Kita lihat apakah bus Cirebonan ini juga ikut putar balik seperti sahabat-sahabatnya Setia Negara dan Bhinneka di putaran bundaran Pasar Rebo. Ada Ardi Trans Donggala Kreo. Ardi Trans Donggala Kreo di jam setengah 12 ya guys. Sampai di bawah flyover Pasar Rebo. Tadi terlalu fokus sama Aljidan jadi nggak kesut deh. Putri Luragung maksudnya Ardi Trans Donggala Kreo jurusan Pasar Lembang. Kalian yang bisa mau mudik, ini adalah hari terakhir kalian bisa mudik dengan Ardi Trans Donggala Kreo Pasar Lembang jam 2 siang ya startnya. Inilah Ardi Trans Donggala Kreo yang bisa kalian naiki dari Pasar Lembangnya jam 2 siang ya. Dan ternyata seperti biasa guys, sebuah tradisi bahwa Setia Negara Ekonomi Narawi pun kembali putar balik di bundaran Pasar Rebo. Saya lihat untuk yang kedua kalinya ya hari ini, Setia Negara Narawi kelas ekonomi putar di bundaran Pasar Rebo untuk yang kedua kalinya. Bhinneka Seli Jemara Sindang Laut mutar balik untuk yang ketiga kalinya guys, lewat di bundaran Pasar Rebo pagi ini dengan ciri khas klakson kapalnya Seli Jemaras Bhinneka kelas ekonomi, lewat dari jam tadi ya jam setengah 11 sampai sekarang jam setengah 12 masih putar-putar di bundaran Pasar Rebo. Itu artinya penumpang yang arah Cirebon kosong ya guys. Ya mungkin ada, cuma nggak terlalu banyak dan lebih difokuskan penerbangan Cirebon itu biasanya lebih difokuskan di Terminal Lebak Bulus ya. Seperti itulah keadaannya jam setengah 12 siang putar balik untuk yang ketiga kalinya Bhinneka Seli Jemaras dengan klakson kapalnya di kelas Bumal Ekonomi. Di jam 1 siang saya lihat beberapa kru Bintang Luragung Sohib sepertinya akan siap-siap berangkat ya guys. Sedang mempersiapkan mobilnya untuk segera berangkat karena mungkin penumpangnya udah penuh. Di jam 1 siang Bintang Luragung Sohib sepertinya sudah akan memulai lepas landas dari Terminal Lebak Bulus. Dan masih ada penumpang yang ikut turut serta untuk naik nih.
Kita lihat saja prosesnya. Proses Bintang Luragung Sohib lepas landas dari Terminal Lebak Bulus. Sedang mengatur proses penumpang ya, yang membawa anak-anak. Kita doakan semoga perjalanannya lancar sampai ke Sindang Laut, Cipeje, Cikesik, Pabuaran, Ciledug. Ya, betul, ternyata inilah Bintang Luragung Sohib yang sudah memulai untuk lepas landas dari Terminal Lebak Bulus. Saya ngambil gambarnya dari jauh aja ya guys. Terlihat beberapa krunya sedang mempersiapkan mobil, memarkirkan mobil untuk mundur cantik atau memang langsung maju ke depan lewat poolnya PO Haryanto. Ternyata mundur cantik guys, mundur cantik, dan untuk lalu masuk ke lampu merah Pasar Jumat ya. Dilanjut masuk tol Cilandak atau Ciputat. Ini dia Bintang Luragung Sohib yang memulai perjalanan pulang kampung di hari H-nya di tanggal 5 Mei 2021, hari Rabu ya guys. Dan besok tanggal 6 Mei semua arus mudik, kendaraan yang melakukan arus mudik sudah dihentikan sesuai dengan aturan pemerintah. Ini dia, ternyata di detik-detik terakhir masih ada penumpang dan anak-anak yang mau masuk mobil, dibantu dengan AA kondektur atau AA kenaiknya, dan didampingi juga oleh Bapak Disub ya. Semoga perjalanannya sampai kampung halaman Cirebon, Kuningan, Cipeje, Cikesik, Jatiseeng, Pabuaran, Ciledug sampai dengan selamat ya guys. Amin. Ya, Bintang Luragung Sohib meluncur, mulai melakukan belok-belok cantik dan meluncur dari Terminal Lebak Bulus jam 1 siang lebih sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai dengan selamat, sampai ke tempat tujuan. Bus selanjutnya guys, yang dari jauh sudah ngasih telolet, bus Putra Luragung Caraka Sataro yang mengisi tem setelah tim Sohib tadi. Ada Caraka Sataro mengisi tem Lebak Bulus setelah Sohib ya, di jam setengah 2 siang. Si Ekonomi Gaga Caraka Sataro masuk ke tem tempat antrian penumpang di jam setengah 2 siang. Kebetulan penumpangnya tadi udah sebagian naik ke Sohib ya. Mungkin akan butuh waktu lagi untuk menunggu beberapa penumpang yang lain yang akan masuk untuk mengambil kursi di bus Putra Luragung Caraka Lebak Bulus Caraka Sataro. Jam setengah 2 siang melakukan parkir cantik untuk menanti antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung ke kampung halaman Kuningan, Cirebon, Sindang Laut, Cikesik, Cipeje, Cibogo, Pabuaran, Ciledug, Pojengkang, Ciawi Gebang. Silakan kalian yang mau mudik masih ditunggu di Terminal Lebak Bulus semalam, karena jam 12 lewat itu udah masuk ke tanggal 6, dimana itu adalah tanggal
larangan mudik dari pemerintah tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Inilah bus Putra Luragung Caraka Sataro mengisi antrian di jam setengah 2 siang guys. Dan saya mengambil dari kejauhan karena ada something suatu urusan. Berikut laporannya dari saya sekitar di area Terminal Lebak Bulus ya siang ini. Dan untuk yang mau mudik silakan masih bisa untuk sampai nanti malam. Ditunggu. Kalau kalian punya rezeki, punya waktu, punya kesempatan, mudiklah pulang kampung. Karena di keluarga di rumah pasti sangat ingin ketemu dengan teman-teman semua ya pastinya, terutama orang tua. Demikian laporan saya dari Terminal Lebak Bulus berangnya di jam setengah 2 siang guys. Dan tiba-tiba dari arah atas guys, datanglah Jaya Mahe Aloha. Kok datang jam segini ya? Padahal di ujung masih ada Caraka Sataro. Jaya Mahe Aloha datang jam 2 pas. Langsung masuk ke Terminal Lebak Bulus. Apakah tempat ngetemnya sudah penuh di tempat tem cadangan yang telah disediakan? Inilah, atau hanya menurunkan penumpang? Tiba-tiba Jaya Mahe Aloha datang dan seketika truk pun berkumpul. Inilah Jaya Mahe Aloha yang tiba-tiba datang di jam temnya Caraka Sataro ya guys. Apakah ada salah schedule atau apa, saya kurang tahu karena saya berada di jauh di seberang ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan di sini kru Jaya Mahe dan Caraka Sataro berkumpul. Cuma saya kurang tahu apa yang terjadi. Cuma bisa mengambil dari jarak jauh. Kita lihat saja ya perkembangannya. Jaya Mahe Aloha yang datang tiba-tiba ketika Caraka Sataro sedang ngetem. Kita lihat apa yang terjadi dan ternyata Jaya Mahe pun akhirnya kembali ke tempat antrian untuk masuk giliran ini ya ke Terminal Lebak Bulus, karena saat ini masih temnya Putra Luragung Caraka Sataro. Inilah Jaya Mahe Aloha Setia Negara kembali lepas landas ke tempat tem semula sepertinya ya. Dan inilah bus yang akan menuju Terminal Lebak Bulus guys. Jaya Mahe Aloha. Menuju tempat Terminal Lebak Bulus.
berarti di sana udah